Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rahmansyah, NPM 18.424. Di sini akan menjelaskan tentang keadilan. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku kelima, buku Nicomachean Ethics. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas 3 hal utama, yaitu yang pertama, tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut. Kedua, apa arti keadilan, dan ketiga, di antara dua titik ekstrim, apakah keadilan itu terletak. Keadilan dalam arti umum yaitu sering diartikan sebagai sesuatu sifat dan karakter, sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Keadilan itu satu atau banyak. Keadilan menurut Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukumnya adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Tipe-tipe keadilan. Bab 5 Nicomachean Ethics. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu jika kondisi baik atau diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui. Kedua kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya, untuk menemukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan perbuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dan dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Pentingnya reciprocity dalam keadilan menurut Aristoteles. Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan. Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik intermediate atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik reciprocity. Jadi keadilan adalah persamaan dan keadilan adalah ketidaksamaan.
Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Ketidakadilan menurut Aristoteles, keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan, sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan, yaitu tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Yang kedua, perbaikan suatu bagian dalam transaksi. Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan. Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut untuk menyamakan hal tersebut, hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Dengan demikian, memiliki makna yang cukup luas. Sebagian merupakan keadilan yang ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia atau keadilan hukum. Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai. Akibat adanya ketidaksamaan ini, maka perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu yang selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut, yaitu niat tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Jadi ketika satu kecederaan berlawanan dengan harapan rasional adalah sebuah kesalahan atau misadventure. Yang kedua, ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. Yang ketiga, ketika tindakan dengan perbuatan tetapi tanpa pertimbangan adalah tindakan ketidakadilan. Dan keempat, seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat. Itu adalah ketidakadilan menurut Aristoteles. Dengan demikian, memiliki makna yang cukup luas. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.